Hai semua, kali ini saya buat kue mangkok dua rasa yang tampilannya cantik dan mereka semua. Buatnya mudah, hanya diaduk-aduk aja dan kue yang satu ini masih banget jadi idola karena rasanya yang enak, empuk, dan lembut banget. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih lalu masukkan tepung beras sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Kemudian saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 7 sendok makan. Garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu ini saya aduk menggunakan whisk sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian saya masukkan air matang sebanyak 260 ml. Saya masukkan secara bertahap dan sambil diaduk. Sebaiknya menggunakan air matang yang sudah dingin dan jangan menggunakan air matang yang pasti panas supaya raginya tidak mati ataupun kuenya jadi gagal mekar ya teman-teman. Aduk-aduk semua bahannya sampai semuanya tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang masih menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan santan sebanyak 65 ml. Saya menggunakan santan instan. Supaya lebih wangi, saya menambahkan vanili sebanyak setengah sendok teh. Dan ini akan saya aduk rata menggunakan whisk sampai semua bahannya tercampur. Pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil dan sudah tercampur dengan baik ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Ini takarnya 1 sendok teh penuh dan saya gunakan merek Fermipan ya teman-teman. Dan ini akan saya aduk rata lagi sampai semuanya tercampur. Tekstur adonannya ini tidak terlalu kental ya teman-teman. Dan adonan ini akan saya istirahatkan atau diamkan selama 45 menit di suhu ruang dan tutup menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Dan ini kita biarkan sampai adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil, kemudian saya siapkan loyang talamnya dan jangan diolesi dengan minyak sayur. Kita panaskan bersama kukusan kurang lebih selama 5-10 menit. Setelah 45 menit, adonannya udah mengembang dan muncul gelembung-gelembung kecil. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan whisk sampai gelembung-gelembungnya pecah dan adonannya turun ya teman-teman. Setelah adonannya turun dan gelembung-gelembung kecilnya pecah, masukkan baking powder sebanyak 1 sendok teh penuh dan aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Sebaiknya gunakan baking powder double acting supaya hasilnya mereka dengan baik dan sempurna. Jika menggunakan baking powder biasa, gunakan takarannya lebih atau ditambah ya teman-teman. Kemudian adonannya saya bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya. Untuk wadah yang pertama, saya masukkan coklat bubuk sebanyak 5 gram atau setara dengan 1 sendok makan dan saya larutkan dengan adonannya terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya ya teman-teman. Lalu aduk rata dan pastikan bahannya tercampur dengan baik, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil dan boleh disaring jika masih ada yang menggumpal ataupun bergerindil. Dan untuk wadah satunya kita biarkan saja tanpa diberi perasa apapun dan ini sisihkan terlebih dahulu. Setelah kukusannya panas dan mendidih, serta loyang talamnya juga udah panas, kemudian kita masukkan adonannya secara berbarengan atau bersamaan sampai penuh ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus selama 20 menit menggunakan api paling besar sampai matang. Setelah 20 menit, kue mangkok mekarnya udah matang dan kita buka tutup kukusannya, langsung aja kita keluarkan dari kukusan satu persatu dan setelah dingin baru dikeluarkan dari cetakannya.
Nah, ini dia tampilan dari kue mangkok mekar dua rasanya. Udah matang semua dan udah saya keluarkan dari cetakannya juga. Tampilannya cantik banget dan warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Dan dari satu resep ini saya dapat sebanyak 12 buah, lumayan banget untuk dijualin lagi. Cara mengeluarkan kue dari cetakannya juga cukup mudah dan pastikan suhunya udah dingin baru kita keluarkan. Cara mengeluarkannya ini cukup ditekan pada bagian pinggir-pinggirnya dan ini tidak lengket sama sekali walaupun tidak diolesi dengan minyak sayur. Kue tradisional yang satu ini masih banget jadi idola dan laris manis di pasaran karena tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak. Saat saya tekan beneran berasa banget kalau kue mangkuk ini empuk banget. Bisa teman-teman lihat kalau bolu mekar ini mereka semua, tidak ada yang gagal ataupun bantet ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini enak banget dan yang pastinya ini manisnya pas, gurih santannya kerasa, bolunya empuk dan wangi coklatnya juga enak banget. Teman-teman wajib coba resep ini di rumah karena buatnya yang mudah dan simple, hasilnya cantik dan enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.